Nah guys, sepatu bisa dikontrol melalui apps. Nih boxnya aja segede gini nih guys. Sebelum kita bahas sepatu ini, welcome back to The Sneakers. Di depan gua sudah gue pegang sebuah box dari sepatu yang bisa gua bilang ini adalah sepatu termodern, sepatu tercanggih paling ke tahun ini yang pernah dibuat oleh salah satu brand kesukaan gua, Nike. Teman-teman mungkin udah bisa lihat di sini ada tulisannya ya, Nike Adapt Earl BB ya. Ini adalah generasi kedua dari self-lacing shoe Hyper Adapt. Nih gila men, boxnya aja gede banget. Gue akan ceritain lo kenapa boxnya segede gini, tapi sebelumnya gue akan kasih lihat lo sepatunya. Wup, ini dia sepatunya, Nike Adapt BB ya. Nike Adapt BB ini merupakan generasi kedua dari sepatu self-lacing shoe atau sepatu yang bisa mengencangkan atau naliin sendiri ya dari Nike ya. Untuk yang generasi pertama itu mungkin teman-teman udah pernah lihat di channel ini. Ini dia Nike Hyper Adapt ya. Bentuknya kelihatan cukup berbeda, oke? Sama-sama bulky ya. Perbedaannya ada di mana? Yang ini adalah sepatu mungkin bisa dibilang overall sport, tapi kayaknya masih belum bisa dibilang sebagai sepatu overall shoes banget, sementara ini benar-benar sepatu performance ya. Adapt BB, Adapt Basketball. Jadi di dalam boxnya, selain kalian mendapatkan sepatu ini ya, kalian juga akan mendapatkan sebuah charger ya, plat charger ya, Qi charger. Charger ini merupakan satu wireless charging mat yang bisa men-charge sepatu ini. Of course, sepatu ini adalah self-lacing, sepatu ini dilengkapi dengan tenaga baterai dan motor di dalamnya. That's why bentuknya agak bulky seperti ini ya. Sepatu ini ya harus di charge untuk bisa mengencangkan dan mengendurkannya secara otomatis ya. Dan si platnya itu nggak cuma bisa nge-charge sepatu ya guys, tapi karena Qi charger bisa juga dipakai buat nge-charge handphone guys. Kalau misalnya handphone kalian mendukung wireless charging. Apa sih kehebatannya sepatu ini ya? Kenapa dia dielu-elukan banget sebagai salah satu sepatu yang paling modern dari Nike? Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa Hyper Adapt 1 adalah sepatu yang self-lacing ya. Begitu kita masukin kaki ke dalam sepatunya, sepatu itu akan mengencangkan dengan sendirinya. Begitu pula dengan sepatu ini, ketika kita masukin kaki ke dalamnya, sepatu ini akan mengencangkan sendiri. Kalau biar teman-teman tidak mempunyai apps-nya atau belum mendownload apps-nya, sepatu ini bisa dikencangkan atau dikontrolkan dengan menekan dua tombol di sebelah sini ya. Tombol yang pertama itu buat kencengin, dan tombol yang kedua untuk ngendorin. Bunyi ini terdengar lebih oke, lebih merdu daripada pendahulunya ya, yang bunyinya tuh kayak gini. Dan Hyper Adapt 1 menggunakan kawat ya, menggunakan kawat untuk mengencangkan dan mengendurkan, sementara Hyper Adapt 2 menggunakan benang guys. Ini bisa dibilang ya secara berat jauh lebih ringan Adapt BB daripada Hyper Adapt 1 ya. Konsol yang menjadi bagian sini adalah bagian baterai ya, sementara di Adapt BB baterai tertanam di dalam midsole ya. So, gue mau ngomongin bahan sepatunya sekarang, oke? Sepatu ini ringan banget. Sepatu ini mengingatkan gue sama Nike PG ya. Siluetnya agak-agak mirip. Di bagian medialnya sini ya ada swoosh besar yang tersembunyi, sementara di bagian lateralnya di sini ada bagian swoosh yang begitu besarnya berwarna silver ya, dilengkapi dengan swoosh kecil di bagian sini. Ini swooshnya reflektif guys ya, untuk mengesankan kemodernitasan sepatunya. Modernitas, bener gak sih? Ini untuk bagian uppernya ya, ini ada kayak semacam toe guard yang solid banget di sini tersembunyi di bagian knit. Dan untuk bagian atasnya gue nggak tahu ini bahan knit apa, tapi yang jelas ini bahan knitnya tuh kayak solid banget. Ini kayak semacam antara plastik tapi juga rajutan, tapi gue nggak tahu apa. Yang jelas nih solid banget, kayak nggak bisa sobek gitu ya. Jadi kayak semacam kawat tapi halus banget. Kemudian dicombine dengan bagian fly knit di atas sini ya, bagian bludru di bagian belakangnya, dan ini ada semacam plastik heel guard ya, yang dengan lambang swoosh di belakangnya. Ini membuat sepatunya terkesan futuristik banget ya, dan sepatu ini cukup tight begitu dipakai ya di bagian tumitnya.
ini ada kayak semacam pelindung ankle ya, tebel banget, yang kalau dipakai itu kerasa banget ini megang ankle kita. Di bagian insole-nya ada tulisan L untuk sepatu left dan R untuk sepatu right ya. Ini mencerminkan apa yang ada di aplikasi .bb Nike gitu. So itu aja tadi dari bahan uppernya ya. Oke, motornya sendiri tersembunyi di mana? Motornya sendiri tersembunyi dalam midsole. That's why midsole tebal seperti ini. Tapi ketika kalian pakai itu nggak terasa sama sekali. Teman-teman udah bisa lihat midsole kotor seperti ini karena gue udah pakai berkali-kali, dan ketika gue pakai sepatu ini mungkin awalnya aja nggak susah masukin, tapi sepatu ini tuh nyaman banget, bener-bener nyaman banget. Gue sih nggak ngerasa kayak gue lagi pakai sepatu yang ada baterainya gitu guys. Kemudian ya gue mau ngomongin mekanisme apps-nya nih guys. Jadi begitu kalian membeli sepatu ini ya, sepatu ini sebaiknya langsung di charge karena biasanya akan 50% saja baterainya harus di charge supaya full ya. Dan untuk fullnya itu 50% sampai 100% itu sekitar 20 menitan ya. Dan gue baru nge-charge sekali, sampai sekarang baterainya itu belum habis-habis ya, belum habis-habis dan masih di atas 75% baterainya. Ini semua bisa dicek melalui apps-nya bisa di-download di Google Play Store ataupun di Apple Store ya. Dan kemudian kalian tinggal pairing apps dan sepatu ini melalui Bluetooth ya, nggak memakan waktu lama. Cukup sepatunya ditaruh di atas charger dan handphonenya di sebelah sepatunya ya, kurang lebih sekitar 5-10 menitan. Itu pun kalau misalnya connectionnya agak jelek, tapi kalau misalnya internet lagi kenceng semuanya seamless banget. Melalui apps itu teman-teman bisa ngontrol LED yang ada di bagian luar sepatu ini, mau warnanya apa saja teman-teman bisa ngontrol. Teman-teman bisa ngeset kira-kira tingkat kenyamanan pengikatannya itu seberapa kencang ya. Dan ketika teman-teman pakai sepatunya, preset tersebut akan dimemorize oleh sepatunya dan akan selalu ngikat sesuai dengan keinginan teman-teman. Lucunya sepatu ini ada chipnya, akan ada software upgrade secara berkala. Jadi kalian mesti ngecek apps-nya ya, di mana di apps tersebut nantinya akan ada peringatan apabila sepatunya harus di-update softwarenya gitu guys. Udah kayak smartwatch ya. Untuk fitnya sendiri, kalau kalian mau pakai ini untuk main basket, which is sangat bisa dipakai untuk main basket, please go true to size ya, true to size. Tapi kalau pakai true to size, kata temen-temen gue yang pakai true to size atau kata review luar negeri yang pakai true to size, ini nggak begitu bisa dikencengin karena memang udah tight banget, of course, karena ini adalah sepatu performance. Tapi kalau kalian mau pakai sepatu ini secara casual, gue sendiri pakai naik satu size di European size atau setengah size di American size gitu. Jadi gue pakai biasa 8, gue pakai 8,5 di US, gue biasa 41, gue pakai 42 di Europe size. Kurang lebih sih seperti itu yang bisa gue ceritakan ke kalian. Gue udah pakai sepatu ini semenjak gue dapet ya. Thank you for hooking me up with the shoes, Kick Avenue. Semua sepatu gue yang grill-grill ini dapetnya dari Kick Avenue. Mereka terpercaya banget, transaksi tanpa worry ya, karena sepatunya semua dijamin asli ya. Selama ada tagnya, kalian bisa terus minta jaminan ke Kick Avenue bahwa sepatu tersebut harus asli dan mereka akan bertanggung jawab terhadap keaslian sepatu tersebut. Jadi worry free guys. Harga retail sepatu ini adalah $350 Amerika ya, dimana bila dikonversikan ke Indonesia sekitar 5 jutaan rupiah. Oke. Tapi sepatu ini nggak masuk di Asia Pacific, so gue nggak tahu belum masuk atau nggak masuk. Gue dapat sepatu ini dari Kick Avenue. Oke guys, resell harga sepatu ini mencapai kurang lebih 8,5 juta rupiah ya. Kalian bisa nawar sih di website Kick Avenue, kira-kira kalau kalian nggak mau di 8,5, kalian bisa nawar ya, kayak nawar gitu kan. Kalau 6,5 aja gimana? Kalau misalnya di approve ya mungkin kalian bisa mendapatkan sepatu ini dengan harga yang lebih murah. So langsung cek aja di websitenya www.kickavenue.com untuk ngecek sepatu ini dan grill-grill lainnya. Jangan takut sepatu ini kalau dibersihin gimana, karena sepatu ini diklaim 100% waterproof oleh Nike. Jadi intinya asal jangan ditenggelamin aja ke air gitu ya, jangan masukin ke mesin cuci. Semua sepatu masuk mesin cuci juga pasti rusak guys. Yang jelas bisa dibersihkan secara manual ya, digosok-gosok dengan sikat, dengan sabun, tanpa kalian harus khawatir sepatunya akan rusak. Asal jangan ditenggelamin aja. So gitu aja ya, tinggalin komen di bawah menurut kalian bagaimana sepatu ini ya. Apakah ini termasuk sepatu yang paling canggih yang pernah kalian lihat? Buat gue, iya, ini sepatu yang paling canggih secara teknologi. Please tinggalin komen di bawah apabila kalian ada budgetnya, kira-kira kalian akan ngekop atau enggak. Gua Anugrah Aditya, follow Instagram gua @adityaology for a daily fit. Dan sampai ketemu di review selanjutnya. Oke, see you guys.